Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ifda Muhammadiyah Kota Pekanbaru beserta seluruh bapak-bapak yang mengurus kepentingan umat di masjid ini, baik membangun fisik maupun mengimarahkan, dan mungkin bermacam-macam kegiatan kemuhammadiyahan di masjid kita ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal saleh. Amin. Kemudian yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ifda. Mungkin ada yang Bapak RW, Bapak RT. Mungkin ada pegawai yang masih aktif. Mungkin ada yang TNI, Polri. Dan mungkin ada juga orang yang telah bergabung dengan PDIP. Tapi bukan partai Mbak Mega. Orang yang telah pensiun, namanya PDIP, Penurunan Daya Ingat dan Penghasilan. Dan ada juga mungkin ibu-ibu, itu sudah pasti ibu-ibu Aisyah. Kemudian ada juga ibu-ibu BMT, dan ada juga ibu-ibu yang masih aktif suaminya di Polri, itu ibu-ibu Bayangkari. Dan ada yang harus tidak kita tiru. Ibu-ibu juga, dia pakai celana lepis, kemudian dirobek-robek di lutut, kemudian di belakang pakai baju kaos sempit, dan selendangnya dililian ndak ditutuian ke kapalo, ndak dirauan kadado, kemudian abuaknya nyopirangan serupa bulu simpai. Tu pucuk buku cie, pena cie. Itu biasanya di Padang, ibu-ibu tu karajo di PT Budanir, Badan Usaha Dana Rentenir. Mudah-mudahan di Pekanbaru ndak ada. Amin. Kemudian nan kita hormati niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimpun jopusako putih labek buahan masak makanan anak kemanakan.
Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampe batanyo kepulang tampe babarito. Walaupun kita dirantau tetap nenek mama dek kemanakan kita. Mudah-mudahan nenek mama sehat. Juga yang sangat kita muliakan ini menjadi suluh hidup. Dan dia menerima warisan itu Nabi, diterima oleh sahabat, sahabat kemudian diterima oleh tabi'in, tabi'in, diterima oleh kemudian diterima tabi'in itu ilmunya oleh ulama. Seluruh kita yang hidup setelah tabi'in itu kita belajar dengan ulama. Siapa ulama itu? Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua. Itu yang disebut ulama. Dia jauh lebih mengerti agama daripada kita. Kaum muslimin barumbuang tak usah disawuk babana, tak usah diminto bintang dak habis di langit, kayu ndak usah dirimbo. Itulah beliau alim ulama. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan batah. Itu kita sebut ulama. Cuma kita nan takwi pak, ulama ulama jai asalkan dapat pangkat dan kedudukan, ya kan akidah orang kon ndak jago oleh. Tapi lo ini baru je. Jago oleh. Nyo hacu saya nang keribuai orang. Orang bersalawat di gereja hanya dia saja. Mudah-mudahan kaum muslimin ulama kita tetap istiqamah. Di dalam ayat Al-Quran, biar saja kita orang biasa, orang awam, apalagi ulama, yang beriman dan istiqamah, itu tidak tanggung-tanggung pembelaan Allah kepada kita. Silakan Bapak baca nanti surat Fusilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah. Tsumastaqamu. Kemudian dia benar-benar berpegang teguh. Kalau yang mengatakan Tuhannya Allah ini Pak banyak, tidak bisa dihitung. Tapi yang istiqamah, ini yang diharapkan yang istiqamah ini, ya kan? Tidak abu-abunya tuh. Tsumastaqamu, kalau tetap dia istiqamah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Diturunkan oleh Allah beribu-ribu malaikat menjaganya. Biang kata buat gantiang kaputih rantak penyudai tanun kilik penyudai hujan. Abih resakinya di dunia kong. Tibo malaikat maut kamambi angoknya. Kecik malaikat tadi kayaknya. Allah takhafu jan cameh. Wala tahzanu jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Engkau diberi kabar gembira. Tempatmu di dalam surga. Allati kuntum tu'adun. Itulah janji Allah kepadamu. Jadi nampaknya orang beriman dan istiqamah, dia tidak cemas menghadapi kematian. Kenapa? Karena malaikat membawa salam, diberitakan masuk surga. Tunggu saya dapat pak nanti. Kalau lain membaca salam, malaikat datang, nyukijen sampai empat di surga. Itu jancamel. Tapi nyok karate apa jalan tibo. Nyok pukur dada dan punggung. Ya kan? Katanya akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Orang-orang zalim itu didatangi oleh malaikat. Apa kata malaikat? Akhriju anfusakum. Nyok paso mengeluar nangok tu keluar. Sedangkan alon-alon saja atau disebut wanasyitati nasta itu sama dengan kawat berduri
nan dimasukkan ke dalam daging awak dari ujung kaki dielo sampai ke kepala. Ya kan? Itu orang baik-baik, tetap sakit mati itu. Makanya Nabi ketika akan mati minta ke Allah, kalau cuy ko sakitnya ya Allah, pindahlah sakit mati nang kari tanggung umat ambo kambo nak ketalok dia. Kata Allah, kullu nafsin zaiqatul maut. Ndamu Allah dapat. Walaupun Allah tu sayang kan Nabi, nan mati ko ke kita rasakan masing-masing. Ndak bisa dipindah-pindahan. Ya kan? Mudah-mudahan nanti kita husnul. Tapi kalau ndak istiqamah, ndak. Jadi istiqamah ini yang perlu. Ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tambah dengan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Sebelum ambo lanjutan, ibu-ibu bapak-bapak lai sehat. Alhamdulillah. Lah barakali we ambo ke Pekanbaru ko. Iko kini baru sampai di Masjid Ifda. Al-Fida. Al-Fida. Masjid Al-Fida. Baru sampai subuh kini. Dan itu ibu-ibu kaum muslimin namanya sambil menyilam minum air. Sambil berdiang nasi masak. Jadi kaum muslimin diberitakan oleh sahabat kita yang meminta kami kepada Pak Basiruddin, kemudian dikabarkan ke sini, ternyata jamaah juga ingin. Alhamdulillah saya datang subuh ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mohon kepada ibu dan bapak, saya doakan jamaah ini diredai oleh Allah. Dan diringankan hisab nanti. Jangan kita persulit hisab itu semenjak sekarang. Ya kan? Dia akan ringan pula nanti dihisab. Dan setelah itu lancar meniti sirat. Kemudian tiba di pintu surga, dibukakan pintu surga oleh Allah, oleh malaikat penjaganya, maka kita dipersilakan masuk. Saya doakan jamaah Masjid Al-Fida ini begitu. Amin. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, surat Ali Imran ayat 95 dan 96, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ucapan salawat itu beda kepada beliau itu. Yang lain alaihi salam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Namun demikian, ya kan? Jajak nan tinggal kaditikam, batang tasanda kadititih, suri tagunjai kadiuleh, ragi kambang kaditiru. Nabi Muhammad yang kekasih Allah, yang Allah dan malaikat bersalawat kepadanya, tapi disuruh oleh Allah meniru Nabi Ibrahim beragama. Jadi Nabi Ibrahim itu bapak nabi-nabi, itulah nabi yang sangat istimewa. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, fattabi'u. Maka engkau ikutilah, termasuk kita itu. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Seiring dengan itu ada ayat Al-Quran yang Allah mengatakan di dalamnya, kan kita disuruh mengikuti agama Ibrahim. Tapi bisakah orang Islam mengikuti agama Ibrahim itu secara sempurna keseluruhan umat Islam? Tidak. Karena ada pula yang mengarahkan kepada yang lain. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam ilmu bahasa Arab ada ma, artinya la juga. Ada la, tidak. Ya kan? Di sini lan. Kalau Bapak menemukan
kalimat lan yang menidakkan itu artinya sekali-kali tidak. Bukan tidak sekali-sekali. Sekali-kali tidak, hendak bersenang hati Yahudi dan Nasrani sebelum kita mengikuti agamanya. Nah, dalam surat Ali Imran tadi Allah menyuruh kita mengikuti agama Nabi Ibrahim. Iya kan? Nah, adakah umat Islam, bapak-bapak, yang masih mengikuti agama Yahudi itu? Ada. Di antaranya orang yang tidak mau menghentikan hutang berbunga. Ya kan? Jadi riba itu dulu nan memulai Yahudi, tapi kini nyo berhenti, Pak. Usaha Yahudi itu kini bagaimana di setiap sektor ada produknya yang dibeli oleh orang Islam. Ya kan? Ada antaranya yang kecil orang ayah kuah. Lah ayah sawoto tu. Kalau 1 juta beli berapa? 1 juta orang. Berapa tu jual? Ini bapak-bapak. Ya kan? Tak mau semua orang Islam Pak memboikot produk Yahudi itu. Aduh alasannya. Kau hilang langganan kami, kau tak dapat barang lain, kau tak kami ambil itu aja. Jadi Yahudi itu setelah menyebar masalah riba itu di tengah orang Islam, nyo berhenti lagi. Nyo ndak nyo lakukan lagi. Sekarang apa nan ibu-ibu nan datang kini kau saya di Masjid Al-Fida. Ada ndak nang kredit oto? Oto Pak Bali pi kredit tu babungo. Ada? Ada Pak. Ya kan? Ini yang menciptakan ini Yahudi. Sedangkan kata Allah yang engkau ikuti Ibrahim, jangan Yahudi. Ya kan? Acaranya bagaimana lah Pak Ustaz? Kami tidak sanggup membuat rumah surang, pembali tanah tidak ada anak sabalik. Kemudian ada nang kuliah, ada nang di SMA, ada nang di MAN, ada nang di SMP. Ya kan? Patang ko dapat lo buah salik cie. Lau mua nambale kakaknya nyolai. Sebenarnya rancak tu. Banyak tanggungjawab kami. Tak sanggup membuat rumah seorang, tak sanggup membeli tanah. Tapaso rumah ko kami bali. Tapi deklah hacuk mendengar kaji modeko. Kamilah tobat, ndak ke kami buat lah do. Nan lah talampau tu ba'a. Nyo ampunkan li Allah. Begitulah Allah. Jadi kalau lado awak nan terlibat riba tu, ya kan? Minta ampunlah, jangan dibuat jolai. Bali se oto ndak baru dah Pak. Ambo oto ndak baru ambo bali. Ndak ada nyo tanyo orang le oto baru to Ustaz kan ndak ada. Ya kan? Awak ndak terlibat utang. Cameh awak kalau banyak utang tu. Mencari orang nak mampi utang awak tu kalau ndak tabai awak malu siang tu. Malam atau ndak mula. Tak mau lalu. Lebih-lebih kini nyopa mudah hutang babungo tu. Nyo agih hutang online. Kalau di Sumatera Barat Pak, nantak memakai kartu kredit, nantak menjual rokok, swalayan tu Budiman. Tu di Padang kini lah lebih 3 waleh unit. Ya kan? Nyo ndak menjual rokok, kan lah tak tolong je tu. Orang teragak rokok, ndak bisa belanja rokok ke Budiman tu dong. Itunya. Iya kan? Dan tidak ada menukar pakai kartu tu. Jadi ambo saja dulu ko indakna kanyo batuan ya Allah lah marah-marah batu Pak. Ambo ndak pandai berkartu kredit tu. Ambo bawa sepiti. Iya kan? Ini tak ada itu. Jadi orang yang menjaga itu bapak-bapak kaum muslimin, orang itulah sebenarnya yang beruntung. Ada lagi kita Pak yang lebih parah. Orang lah cuitu sadonyo Ustaz. Tu kawa aja le. Kalau bersama-sama mengerajun itu, kau masuk neraka sekan awak seorang lagi. Kalau lah itu keputusan tu kawa aja le buik lewat kata awak. Ya kan? Tak perlu dia dong pengajian kau dong. Bab itu, tidak kadidangan yo kaji kau dong. Kecil Allah ikuti Nabi Ibrahim. Dia diikuti jo jauh Yahudi.
Iya kan? Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, kaum muslimin yang terhormat, bahayanya kita makan riba dan terlibat hutang berbunga itu. Ibu-ibu nan mulai tibo siko tadi jawab pak jam berapa berangkat rumah. Kalau nan joto tu gak jauh tu mah, ya kan? Lebih-lebih anak mbona mereka gua. Kadang gaya ko tibo nyoco samui pai kagulo tibo siko. Berapa? Cie, 2, 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama leh tibo ayahnya ko ayah tibo. Tu je di belakang. Tu mungkin apa maya. Namanya gini tu live streaming. Ayo kita. Mbok bahasa piamanku kurang jaleh nah. Live streaming. Ya kan? Sajak kita barangke dari rumah tadi, ya kan? Sampai biko tiba di rumah balik, ya kan? Itu didoakan oleh malaikat kita. Pertama, mudahkan orang itu masuk surga ya Allah dan ampunkan segala dosanya. Ya kan? Nah, itu doa malaikat. Apabila malaikat tu baranti mendoa, setelah bapak ibu tiba di rumah lo balik biko. Baratu panjangnya doa malaikat. Ada lah nama tanya. Lain tak paniknya tu Ustaz. Sejak awak orang tadi sampai kini baiklah tiba di rumah lo. Nyulang-ulang doa tu Pak. Ampuni dosa jamaah Masjid Al-Fida tu ya Allah. Masukannya kasarugo. Awara kali bara patah kato tu melaki tiba di rumah. Lain tak paniknya. Malaikat tak punya nafsu Pak. Jadi yang merasa letih, yang merasa lita, yang merasa letoy, ya kan? Letih, lita, letoy, ya kan? Itu manusia karena dia punya nafsu. Ada nafsu tidur, ada nafsu makan, ya kan? Ada nafsu memiliki. Malaikat nggak ada. Nggak ada ingin memiliki itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, berapa besarnya singgasana Allah yang disebut aras. Itu adonan tukang pikul malaikat. Nah, dong ngecek tu. Ya itu setaruh ya. Entah apabila kau berhenti, nah dong ngecek panik. Kecek apa adanya baru je minyak KPU gitu. Aduh, yang manusia nama itu. Ya kan? Makan tidak, minum tidak. Ya kan? Tapi ada, ya kan? Kalau mau sebut ini kau nak ada Pak. Awak nak mendengar kaji gini dalam musaji, wah, ndak dapat doa tu dah. Ndak termasuk dalam koridor doa malaikat tu. Sia orang nak makan riba, bau tanggali yang membayi. Itu ndak masuk dalam doa tu Pak. Kan? Ndaknya masuk ada malaikat. Ndak dalam saruan malaikat. Ya kan? Jadi kalau sudah terlanjur, ba'amang kau bisa wak terlanjur berbuat dosa. Ya kan? Karena kita punya nafsu tadi. Nafsu ini sebahagian besar kata Allah, kalau kita tidak pandai, mengarahkan kepada yang buruk. Itu nafsu. Kalau nafsu ini diberangus, tidak ada pula bagaimana? Tidak maju pula dunia. Kalau manusia dicabui nafsunya Pak, tidak ada. Tidak ada nang majuan Pak, tidak ada nafsu. Ambo itu naragu ambo laki-laki lampe 8 ndak yo bini. Naik kolah nafsu. Pencarian lah do, pitih ado, ya kan? Pindah mau bini. Ambo jolong tangke saja di karyawan lo mau keceng ke mamu biaya dan bini lece. Saya ke bini yang ado polisi kawan ambo aja lah tembak lo aja. Akhirnya cari bini anak mama dek biaya. Iya kan? Anak kecil beliau. Lain tak bah tu biaya kalau anak mama kau bawa-bawanya kau tu pecah dua pecah cie. Itu nangkang jago aja. Bah supaya jangan pecah Pak. Jadi anak kaberang orang rumah mbo tu kan mbo tu ndak melawan Pak. Ani yang saya
Kalau dilawan tuh pecah. Tidak mau lawan. Akhirnya sampai anak 5. Sekarang dia sudah meninggal. Kemudian apa yang sangat menonjol dari Nabi Ibrahim itu? Yang pertama akidah. Tauhid. Diberitakan oleh Allah, Ibrahim itu yang pertama engkau tiru akidahnya. Bagaimana? Wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana. Tidak pernah Ibrahim itu mempersekutukan Allah. Jadi Allah itu berulang-ulang mengatakan tidak mau dipersekutukan dengan benda yang dianggap keramat, dengan kuburan ulama dan segala macam. Allah tidak mau dipersekutukan dengan itu. Sebab semuanya makhluk. Makhluk itu tidak berdaya. Benarkah makhluk tidak berdaya? Tidak. Kalau Allah sudah mentakdirkan dia mati, seluruh orang-orang yang kuat itu Pak meninggal. Ada bintang film Hercules, itu namanya lupa nama aslinya Pak. Itu kaum muslimin baca matinya. Sedang latihan tuh. Mungkin dek lah terlampau karih, na pengkalangan kau kadang bauri-uri, malatui sudah Pak. Pengkalangan malatui dado kan karih itu, malatui, parui malatui. Jadi semuanya ini tidak boleh berlebih-lebihan. Iya kan? Tidak boleh. Dia melatih ototnya agar kuat, melatih. Di sana dia meninggal. Iya kan? Bruce Lee bisa push up sebelah tangan cie jari. Itu luar biasa Pak. Sebelah tangan push up 60 kali cie jari. Itu Bruce Lee. Istimewa sekali Pak. Jadi tubuhnya serupa karet. Iya kan? Alai panjang umurnya, enggak, 31-nya Pak. Nyo kereta melekat lalu. Enggak ada. Jadi semuanya kaum muslimin olahraga tidak menjamin umur panjang, fitness tidak menjamin umur panjang. Ya kan, terlampau memelihara makanan tidak menjamin umur panjang. Ada orang terlampau diet Pak. Ya kan, jo lemak-lemak di dalam tu nyo makan lah dia apa? Sehingga tidak ada lemak tu cik. Akhirnya usus dia makan. Mengarenyui usus tu. Terpaksa buang air kerusut. Ya kan? Jadi bara makan awak, makan salah sebanyak tu Pak. Jangan kurang-kurangi. Ya kan? Tapi bergerak awak. Jangan kurang-kurangi makan guys. Itu porsinya Pak Ale. Ya kan? Para jemaah. Orang yang sangat teliti merawat dirinya. Kemudian dia mempelajari ilmu bagaimana mengobat jantung. Sampai dia jadi profesor masalah menangani penyakit jantung Pak. Tapi sekarang cincin jantungnya nanam. Dokter nan itu nan sakit jantung. Iya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, jadi tetaplah jaga tauhid. Jangan mudah goyang. Karena Allah tidak mau. Kita berharap itu kata Allah tidak ada kepada yang lain. Berharap hanya kepada Allah. Iya kan? Jangan minta bantu kepada makhluk gitu. Makhluk itu tidak berdaya. Akhirnya dek kaum muslimin dek acok awak minta bantu ke makhluk ya kan? Lah ditukar-tukar lo orangnya kamari ngecek aja. Ya kan? Jo mulutnya lainnya kadang nanti awak sabar ya Pak, keluar anggaran iko lo je. Ya kan? Tapi tidak pernah dipenuhi. Itulah manusia. Rinto Rahab lah lama melakukan. Janji tinggal janji. Lihat kan ada Pak Rinto Rahab. Itu lagunya tu. Itu kebanyakan manusia. Maka berharaplah kepada Allah, jangan mempersekutukan dia. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Nabi Ibrahim tu bapaknya Azar. Azar tu membuat patung. Ya kan? Hanya lawan dialog tu. Ya. Ayah sambah patung tu, lai bisa nyo magih mudarat jo manfaat.
Anak ayahku lah disinari di Allah jo wahyu. Jadi ambo anak ayah lah jadi nabi. Ayahku kaum muslimin, anak ayahku sibiran tulang ayah. Darah saya, daging saya ada yang dari daging ayah. Saya tidak sampai hati kalau ayah masuk neraka nanti. Ya kan? Tapi apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim? Ayahnya merestui Nabi Ibrahim ini dibakar oleh raja. Atau Pak, nyu izinan dia ayahnya. Tak apa tu aja. Mengadang anak ulah awak pejaga gonya. Lama-lama awak nyoga luang. Ya kan? Tapi karena tauhidnya tepat, akidahnya mantap, ya kan? Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, di gampo indak tabokek kan di badai alun ke tauliang, konon kok goyang angin lalu. Karena mantapnya akidahnya bapak-bapak, ibu-ibu, dilemparkan ke dalam api itu dia tidak cemas. Keci Allah ke api. Api yang Pak. Tapi dek nama punya api itu Allah. Ya kan? Hanya suruh dingin deh Allah. Kuni bardan wasallaman ala Ibrahim. Api itu sifatnya angek Pak. Tapi dek Allah ketika membakar Ibrahim itu. Api dinginkanlah. Dinginlah engkau. Jangan dibakar Ibrahim. Tibo di tali pengabe. Nyebakar dia api. Tangan di kabe jo tali itu tidak terasa terbakar. Iya kan? Apa gitu? Inilah kaum muslimin orang yang berakidah kuat itu. Kemudian bapak-bapak yang kedua akidah Nabi Ibrahim itu. Awak kadang-kadang Pak jawi nang kadidabiah gini untuk korban. Awaknya awak nang gali itu. Tak korban tu gini Pak Allah tahun dulu. 7 kali bola sudah mah. Tadi mah dapat kaji dia membatih korban 7 kali. Batu, ambo kawin nantu. Ada bitin untuk korban lain. Nabi Ibrahim bukan sapi. Kalau pakaro sapi, mungkin tak ada jota tiru dah Nabi Ibrahim kala dah. Bab itu, 100 ikut sapi rirayoji itu, 1000 ikut kambing. Tu korban Nabi Ibrahim Pak. Akal lu nado nama nandiang gini tu dah. Iya kan? Tapi ketika daging lah dibagi orang, dia hantar ke rumah beliau. Jawab beliau. Ma qaraba mala saindi. Analah diterima dari ambo tu kedidabiah korban bagi salah kena lain. Jangan dia gia jom boleh. Kalau Ibrahim nang kini Pak satu berkorban jauhi kadang tu jangan tidak pagi dagingnya. Ambungui berungui tunya tadi itu mah. Siku jauhi dan berkorban kadang tu tidak dia gia. Nabi Ibrahim tidak diambil lagi. Iya kan? Allah serupa itu dermawannya beliau. Iya kan? Disuruh ada Allah mendabi anak. Awak kue akidahnya. Nampak yang lama iman deknya menimbang jo perasaan siaga. Padu si. Tapi luar biasa istri Nabi Ibrahim Hajar. Ketika iblis menggodanya, Hajar, anakmu satu-satunya. Dan suamimu meminta anak itu diciptakan oleh Allah jadi rasul. Sekarang tak benar itu pekerjaan suamimu itu. Tagahalah, jangan merestui mendabi anak lain. Sebabnya lah gaik, tak mungkin dapat anak bekolaj. Anak ciko disuruh dabi ada Allah. Itu tak benar itu kata iblis. Ya kan? Apa kata Hajar tadi? Siapa menyuruh? Nama menyuruh Allah. Ya Allah. Ya kan? Kalau Allah nama menyuruh, jo ambo disuruh dabiah di Allah ke suami ambo, istri engkau tu kai korbankan. Ambo hagi hali ambo. Dilempar oleh Siti Hajar dengan batu, larilah iblis. Datanglah Ismail. Wa angumu sabaleh tahu nati gadang berabu kambang diambuhi gambuang desok kampi. Tabi minyak karena kampu. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingki yang parik paga dalam kampung pemaga koto jonagari. Pembangki batang tarandam. Kini ayahang lagi lo. Nyusuruh ada bihang. Janamu. Ya kan? Apa kata Nabi Ismail? Ya kan?
ayah saya itu rasul, ayah saya itu nabi. Tidak mungkin yang diperintahkan Allah itu yang salah. Kita ini kan hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah, ya disuruh sembelih oleh Allah, kita harus patuh. Hanya lempar lo je batu. Ya kan? Alari lo. Anak Nabi Ibrahim ko lai taturui di iblis ndak pak. Manga Nabi Ibrahim pak. Umar bin Khattab tu ndak taluk di iblis menjawab bertamu. Umar bin Khattab keluar dari simpang Tigo, iblis datang dari Panam, nyomainda. Mainda nyo kabelilas. Jangan ba mengkominda ndak lantai ngan bertamu Umar tu. Ya kan? Mau tawakal dan den. Coba. Kalau Umar nang gini nyo iri ande iblis sama lambat. Dak taluk de iblis mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang diceritakan Al-Quran kan itu yang akurat. Asal lain dari Nabi Ibrahim tu, nan maja nakidah kok ke keluarganya orang biasa ya. Itulah dia Luqmanul Hakim. Ada enggak Al-Quran surat Luqman? Setahu ambo sampai kini Pak, Luqman tu enggak nabi. Tapi dia sangat dimuliakan oleh Allah, menjadikan namanya menjadi nama suatu surat. Apa kelebihan Luqman itu? Ya perkara akidah tauhid ini juga. Ya kan? Yang diajarkan kepada anak itu oleh Luqman yang pertama, ya kan? Rajin-rajin sekolah, boleh nanti ang dapat ijazah negeri, mudah mencari kerja. Ya kan? Rajin-rajin nang kuliah, beko nilai ang cum laude ang bisa jadi dosen. Ya kan? Waang karajo di fakultas teknik, waang insinyur atau sarjana, namanya gini? Insinyur ko, ndak insinyur disuruh orang gini lah. Ayo ST, sarjana teknik, ang dapat karajo di Chevron. Iya kan? Al-Luqman ndak itu nyajang ke anaknya. Ketika anaknya itu sudah mulai berfikir, ya bunayya, wahai anak buah hatiku, la tusyrik billah. Itu nanya tanaman dulu Pak. Karena itu yang pondasi. Jangan engkau persekutukan Allah. Sambungan ayat itu, inna syirka la zulmun hazim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu perbuatan aniaya yang sangat besar. Jadi ibu-ibu muda menjaga anak pagi, kebanyakan bu di masa ambo pagi tu, orang menjaga anak pagi tu. Kami pergi mengaji ko Pak, ndak sadonya lalu di hotel ko Pak. Ya kan? Kami ada imbau orang mengaji. Ada kami lalu kaum muslimin tanah tu. Tanah tu dia lejo karuanggoni. Tapi orang tu ingin kami datang. Cuma negari itu jangan sangat tinggal. Datang kami ke sana. Rao mapat tunggul. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Kaum muslimin tidak sadonya dong. Kalau tidak payah ke sana nih buat orang. Jadi YouTube ko Pak nyuji awak Allah. Adonan di Baura ke Kota Gadang lalu di hotel. Ada makanan beko di hotel tu ndak keluar sinan. Sinan saya istirahat ditutuh makanan tu sadonya. Kalau keluar tu melapor loleh. Sinan saya duduk. Pergi Jalan Tibur makan si goreng. Tu istirahat sana. Ndak nyo perhatian awak tu doh. Atau makan lo lain. Kalau di rumah-rumah penduduk tidak ada Pak. Namun kita dengar banyak seragam orang membangunkan anak kau. Jago le nak. Tak layak ang sekolah biko. Uang sekolah sekian dibayar. Ya kan? Tu kepatang lah wali lo baju seragam. Coba ubah ini lagi. Nak. Engkau bangun. Sama kita salat subuh berjemaah ke masjid ke musala. Nanda kek dari rumah awak lah.
Kalau anak dibangunkan untuk salat subuh, ya kan? Menurut logika, le mungkinnya talek sekolah. Indah pak. Jadi ibu-ibu yang biasa menjaga anak talek sekolah tu ubah le. Le terang ada ibu tu. Itu. Jangan talek sekolah tu dipikir lo. Jagoan saya anak subuh, taraja dinyo, disiplinnya salat subuh berjamaah jawab. Pasti ndak talek sekolah. Ndak kata leknya sekolah tu. Tapi kadang-kadang ayahnya ndak lo jago subuh kerana sudah isanya berdomino. Iya kan? Anaknya jam 1 malam. Jalan ke salat tahajud, salat subuh setalek. Ya. Jadi apa-apa kalau adonyo nan suko pada mino nan la umur 60 kate, ubahlah le. Le terang ada pak dah. Sedangkan kutubah hari raya walun sudah le pak, tapi ajal awak sampai nyumatin Allah sedang kutubah tu. Ada ndak apa-apa nan datang pagi ko nan orang tilatang. Tilatang kamang. Ki tinggi tilatang kamang tu. Nan orang baso tu. Ambo salam nunjuk ya, ambo orang baso. Jadi nama beliau Ustaz Marnis Bahrum. Tua dari ambo pak. Kutubah hari raya haji di kutubah nan kedua. Ya kan? Sudah khutbah yang pertama, duduk liau. Tu khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua itulah tiba mendoa lo pak. Ya kan? Rabah liau. Rabah. Disambut di jamaah, di laluan. Ya kan? Tidak ada nadinya lah. Kok nyuruh nyapun di Allah tu lah. Tidak dimatiannya dong. Sudah nyo selesainya mendoa tu. Kalau turun dari mimbar tu. Kok salam-salaman ya jamaah itulah nyobawa di ibu-ibu maka lontong talu atau matinya sudah tu ndak balai sedang kanyang kan aku hendak sedang kutubah tu rabah anangka kita pikiran jalai sedang pada mino awak kena tunggu di Allah sedang kutubah hari raya saya kalau aja sampai ndak tunggu di Allah tu pak. Ari patang matahari turun awan ibarat merah sago malam nanindak lamolai di pancuang talang katura diambil kesambang dadih labihnya ke kayu tundo malang tak bisa kaditulak muju ndak dapat kadiraih laba pisah badan jonyao la singkik pandang ke dunia panjang pandang ke akhirat cupak panuh gantang balanjuang angok babalik kenan punyo. Itulah yang akan terjadi kepada kita masing-masing. Bu, Pak sawi ilah. Lai sehat. Pertanyaan ambo, orang nan sehat-sehat gua bisa ndak mati mendadak? Bisa. Lah pulang awak kuliah subuh kau beko lah tiba di rumah. Ya kan? Tu ada orang paniang. Dihantar dia anak ke rumah sakit. Rumah sakit Al Bros. Tiba di ruang gawat darurat langsung pasang impus. Tak sampai 5 menit impus godo. Lapis sejarumnya di tangan. Tak mau laki. Kemudian ayahnya tak meniti lah. Lanya itu di dokter jo perawat. Bah dok. Sabar aja. Tak ada beliau lagi. Pecah pembuluh darahnya di kudu aja. Ya kan? Beberapa menit kemudian lah sampai berita ke Musaji Al-Fida. Nyomo mana Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah meninggal salah seorang jamaah kita yang tadi sangat serius dan antusias mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi. Ya kan? Tapi Allah berkehendak lain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau meninggal dunia. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Nanti datang kita takziah bersama-sama. Awak tu tak tahu doh. Siapa meninggal. Tu nambah sanda di dinding menengah kaji itu. Bisa tak? Bisa apa nama sanda aja ragu. Itu contoh saja.
Bisa nan sadang tausiah kamu meninggal. Ya kan? Nah, ini. Begitu mati itu. Makanya Imam Al-Ghazali yang paling dekat itu kematian. Yang paling jauh itu masuk nalah lalu. Tak bisa dikejar lagi. Ya kan? Tak bisa dikejar lagi. Orang nan talai salat subuh kini ke pak ndak painya berjamaah kamu salah. Nya rumah salah. Marana kemanyasanya kemenanginya ndak bisa dikejar. Itu dia. Jadi yang kedua, Luqman itu setelah dia menyampaikan kepada anaknya la tusyrik billah. Itu ndak nabi itu dah Pak. Koko untuk orang biasa nama ngarajuan itu nan curitonya ada dalam Quran, itu lainnya. Yang kedua, apa yang dipesankan Luqman ini kepada anaknya? Ya kan? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik itu setelah akidah kita tidak mempersekutukan Allah, ya kan? Kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik ini tidak identik dengan magih belanja banyak ke orang tua daripada istri, tidak. Tapi kalau kayu gadang tidak ada Pak. Tapi kalau hidup pas-pasan awak berumah tangga, yang dimaksud Allah bukan uang ini. Berbuat baik itu bukan dengan uang. Ya kan? Diberikan uang, tapi kita tidak lihat beliau. Kemudian beliau tanya kita, ya kan? Kita tidak menyahut, hatinya ibu, itu durako Pak. Walaupun pitih lebih untuk orang tua kok. Belanjonya. Jadi wabil walidaini ihsana ini dipakai jadwalnya. Caranya bagaimana? Ada seseorang yang sudah jadi pegawai negeri Pak. Itu langsung dia diangkat ke Kabak. Karena dia punya pengalaman. Dan dia itu para jamaah kaum muslimin adalah orang yang sangat hebat otaknya. Maka dicarilah ke kampus. Langsungnya jadi Kabak. Tapi dia kerap kali mendengarkan pengajian. Wabil walidaini ihsana. Dia anak satu-satunya. Ibunya masih ada. Ya kan? Dibawa ke tempat dia bekerja tu paling lama amaknya tu bisa tinggal sedang emperi. Dia pulang aja. Ya kan? Ayam dengan kabun dan tak mau dia. Di rumah tidak ada anak na lain cik tu. Umurnya sudah lewat 69. Ya kan? Sering dia mendengar pengajian. Engkau itu bekerja jangan jauh-jauh tinggal dari tempat ibumu. Kalau saudaramu yang lain tidak ada untuk merawat. Ya kan? Harus dekat ibumu kamu. Karena ibu itu tidak mau dibawa ke tempat awak. De akidah juga yakinnya itu mantap Pak. Inyo berhenti dengan hormat jadi pegawai negeri. Lah kabaknya tuh. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, anyo tinggal di kampung mau nian ranggai. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saunya, jolongnya beteranak puyuhnya pelajari. Berkembang puyuh kuri. Sudah tu beteranak ayam. Atau beteranak sapi simental. Kadang-kadang. Bapak-bapak kaum muslimin tidak beberapa lama dia kaya raya. Ya kan? Nah, kalau kecil orang kan bodoh. Berhenti jadi pegawai negeri. Lah jadi kabak. Jadi rezeki itu bukan didapatkan jadi pegawai negeri saja. Kan? Bukan bekerja di perusahaan saja. Kami diundang ngaji oleh masyarakat kita di Solo. Namanya Surian Pak. Kecamatan Pantai Cermin. Itu anak Surian tuh gini Pak. Jadi imam di Dubai. Anak orang Solo jadi imam di Dubai. Bara gajinya sampai miliar sebulan. Pitiawa. Siapa ngaji itu? Allah. Jadi ibu-ibu muda kalau ingin anak masuk pesantren jangan dihalangi. Tak dapat dia ijazah negeri yang menggajinya adalah Allah. Siapa yang mendalam agama?
Ya kan? Nah, ini akan dipermudah hidupnya oleh Allah. Itu pentingnya awak mengecek anak wabil walidaini ihsana. Jangan tak dicalik-calik orang gaib. Kami kalau bakirim Pak Ustaz, iyo bakirim bana ada pantunnya di orang gaib apa tu. Angku kapalo mandi angin meracak kudo kagalanggang ndak arok den dek pakirin doa ang kasiko mangko sanang jadi rumah bini yang sewa ang takut bini aja sampai itu kayak orang gaib. Cali aja liau. Ada si Juraid. Itu diceritakan para jemaah yang terhormat. Dia anak yang taat ini. Rupanya sataat-taat awak pak ilmu awak kon ndak langkok je dah. Nyo sedang salat sunat. Diimbau dia maknya. Juraid. Deknya sedang salat, nyo niat saya. Rupanya pak sebelum nambo salat saya cerita ko, kalau dalam salat sunat apa pak maimbau biai ama boleh salat tu diputuin sebentar. Ulang balik. Di salat sunat. Ndaknya dengan sampai 3 kali. Diimbau dia mak. Juraid. Ndaknya dengan akeh salah yahnya, induknya. Ya Allah, ya kan? Permalukanlah anak saya ini. Itu saja mintanya. Tolong permalukan anak ambo. Bapak-bapak doa orang gaib kau pak dipelaku di Allah. Jadi bapak jangan sembarang mengecek sekanak. Tiru saya mak Abdurrahman Sudes. Abdurrahman Sudes dan jadi imam di Makkah tu pak tu nakal masuk kete. Tamu-tamu amaknya datanglah masak sambalnya masuk engkasi alam. Masuk engkasi alam periwat tu. Iya kan? Dena cuy kona lah kuang. Jadi imam Masjidil Haram lah nanti. Nah, jadi doa tu naran. Ciko perang yang nak den doa jadi imam Masjidil Haram. Ya jadi imam Masjidil Haramnya Abdurrahman Sudes. Itu suaranya khas tu Pak. Tahu saya kalau ini jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu tidak seroman mana, itu bertiru-tiru. Kalau ini membawaan lain dari itu. Langkiang suara itu kare. Iya kan? Bapak-bapak, ada pelacur hamil. Pelacur hamil. Iya kan? Nyatanya ada orang si anak mengambil engkau aja. Itu si Juret aja. Itu caranya Pak. Si Juret itu mengambil ambo aja. Para jemaah hampir kenyotangan wang yo pura-pura alim nampak. Pura-pura salih. Kira parang yang buruk lo dari preman aja. Kenyotangan ini orang lain tunggu lu aja. Dek si Juret kau orang taat paknya memang tapi kan ini lah dipermalukan tu kan. Nah, itunya dosonya tu. Dek ndak menangang kecil ngai. Ya kan? Bapak-bapak kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Nah, nyo maco bismillah menyerah nyombo kandak salah perkara iku ya Allah. Yang salah ambo ndak menyawi ama ambo maim. Tolong ambo ya Allah. Lalaian nanti anak tu lahir lu. Lalaian anak ko nyo bayi tunjuk pusing anak tu. Wahai anak kecil gulam yang lahir, benarkah saya bapakmu atau yang lain? Ndak. Itu orang guwalo kambiang senanto pak mboja ndak pak deh. Baru orang tahu bahasa nama milih pelacur itu ndak si Juret. Tapi dia sudah dipermalukan oleh Allah karena tidak memenuhi panggilan orang tua. Itu mungkin dasarnya Luqmanul Hakim tu nan kaduonyo ajan kanaknya tu wabil walidaini ihsana. Anak ketiga anaknya ajan kanaknya. Itu kan semuanya ajaran Nabi Ibrahim tu Pak. Ya kan yang dilakukan Luqmanul Hakim tu. Dan dia bisa menyadarkan seorang raja yang kerap kali memburukkan raja lain. Dia ke wibawanya di Allah. Atau Luqmanul Hakim. Kaum muslimin nang kedua, nang ketiga ajarannya kanaknya. Nah, kita hidup di dunia ini sama dengan bahtera yang berlayar di lautan.
Tidak semuanya angin itu sepoi-sepoi nak. Kadang-kadang tiba badai besar. Maka layarmu harus tetap terkembang. Layarmu jangan robek nak. Supaya engkau berlayar di laut lepas itu sampai engkau ke pelabuhan. Pelabuhan itulah kampung kita. Ya kan? Itulah akhir hayat. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah, tak ada jalan yang kita pilih ketika kita masih hidup ini juga, ya kan? Mengikuti agama salah satu agama Ibrahim nan dikui orang kini kok Pak. Lawan hari kok. Ya, berangkat pergi haji. Itulah serentak seluruh Indonesia tu. Malaki tanggal 15 Zulkaidah itu namanya gelombang pertama. Dari tanggal 15 ke bawah itu gelombang kedua. Apa bedanya? Gelombang pertama ke Madinah Al-Munawwarah. Kalaulah gelombang kedua kalau mulai ke Makkah. Dan itulah tempat yang pertama dituju untuk beribadah. Inna awwala baiti wudi'a linnas lallazi bi Bakkah. Kan itu sudah ayat yang tadi. Rumah pertama untuk beribadah itu yang di Mekah. Dasarnya dibuat itu tuh dek malaikat, kemudian dipabaru dek Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan di sorga, ada namanya Masjid Baitul Ma'mur, itu nampaklah malaikat tawaf sinan. Malaikat tawaf memuji Allah go. Buat Allah untuk ambo di bumi ya Allah. Ya kan? Dibuat Allah Ka'bah. Selama di Baitul Ma'mur malaikat berputar dan di Makkah mengelilingi Ka'bah. Ada orang mengelilingi Ka'bah Pak, alun ke kiamat hari. Jadi Pak jam bayangan kiamat lada kecil Allah tu menurut hari beliau, menurut hari awak lama mulai. Jadi ada Pak orang tawaf di Makkah tu tak kariang-kariang. Umrah sama seraminya haji. Tapi menurut hari awak lama kiamat. Menurut orang Padang itu loh Pak. Wah itu nyobangun kini flyover tu di Tinjau Lawi. Kalau capek sudah itu Pak aman orang pakai truk lah. Ya kan 10 kilo 9. Kalau tahu orang Padang tu basuari ke kiamat itu tidak nyobangun itu dah. Ini Bapak. Kini di Pangkalan orang menabuk buki supaya jalan tol nanado di Bangkinang aja lain. Atas sambung ke Sumatera Barat. Itu termendono hari lama kiamat lah. Menurut hari kita, menurut hari Allah, sebentar. Bapak-bapak dan ibu-ibu setelah itu juret minta maaf kepada ibunya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Imam tadi, karena hari 6:30, ya kan? Sampai di sana saja hari ini silaturahmi kita. Kalau ada karambi, ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, lai sesuai jadwal ambo datang. Tapi kalau tidak mau datang lah itulah mati itu. Sebab itu umur lah 73. Ya kan? Tapi walaupun itu ambo mohon doa ke ibu-ibu boleh. Doanya ambo sehat. Sebab itu Pak Ustaz, ambo kena undang dia orang Minang ke Jepang. Kanya tu. Kalau jo pensiun ambo kapai bilo ke tibo sinan. Akini seketik labatannya ambo ko kawan untuk di imigrasi Kok nyotanyo ambo di orang imigrasi itu Pak orang maj. Watashi wa Indonesian des. Hai. Ya kan? Akan senang juga artinya je bahasanya kan. Atunya tanyo namo le je bahasa Inggris. Dijawab je bahasa Jepang, sekarang je bahasa Inggris sekarang. What your name? Domo arigato gozaimasu masta. My name Ristawardi the King Golden Stick. Mudah-mudahan sampai jambo ke Jepang. Ambo doaan sekali lagi jemaah datang ko sehat. Sehat ekonomi, sehat rumah tangga, sehat rohani, khusyuk beribadah, diampunkan oleh Allah, meninggal nanti usnul khatimah. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan jamaah ini di dalam surga-Mu ya Allah. Walaupun dosa kami banyak, ampunkan kami ya Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.